Oke, ini merupakan pertemuan terakhir ya sebelum kita UTS, dan nanti untuk ujian UTS soalnya juga dari pertemuan pertama sampai hari ini ya. Jadi hari ini kita membahas terkait dengan migration. Oke, kalau dilihat dari skema yang kemarin sudah saya share terkait dengan model view controller, ya kemarin kita sudah masuk di controller. Hari ini kita sudah masuk ke bagian model ya. Jadi pada hari ini membahas terkait dengan salah satu bagian dari model ya. Jadi bagian model ini ada beberapa ya, salah satunya migration, ada lagi nanti eloquent ya, ada juga seeder. Jadi ada beberapa nanti yang kita pelajari di model ya. Oke. Nah, ini kalau kalian buka di project Laravel yang ada di laptop kalian masing-masing ya, atau di komputer kalian masing-masing, ada dua file di sini yang sama ya. Dalam artian isi kodenya sebenarnya sama, tapi penamaannya berbeda. Yang pertama ada env.env, yang kedua ada .env.example. Ya. Nah, apa gunanya ada dua file ini? Nah, nanti kita akan lakukan settingan terutama untuk database. Sebenarnya ada dua cara juga ya untuk kita bisa terkoneksi ke database. Satu melalui env, satu lagi nanti ada melalui setting di bagian di foldernya ya, di folder Laravel. Tapi biasanya kita settingnya di env. Oke. Nah, di env ini ada beberapa data yang nantinya kita akan isi atau kita akan lakukan pengaturan. Ya, pertama nanti dilihat di bagian line 10 sampai line 15 ya. Nanti terutama untuk pengaturan koneksi ke database. Ya, di sini ada MySQL, kemudian ada host ya. Ini apa namanya? Localhost ya. Kemudian ada portnya, kemudian nama database-nya apa ya. Kemudian username-nya apa dan password-nya apa. Oke. Nah, ini nanti settingan atau ada beberapa data yang sifatnya nanti kredensial ya, atau tidak bisa kita share ke publik ya. Jadi .env ini nanti letaknya di server. Nah, kalau misalnya kalian nanti mau men-share, terutama kalau nanti mau di apa namanya ya, kalau istilahnya di push ya, di push ya ke Git misalnya ya, nantinya .env ini tidak akan ikut ya. .env ini tidak akan ikut. Ya kan sekarang seperti Git itu kan ada salah satu apa namanya ya, media untuk kita version control dari suatu aplikasi ya, dan juga kita bisa berbagi aplikasi di sana. Ya, terutama kalau misalnya kalian atau misalnya beberapa orang yang mau men-share project atau terkait dengan open source software ya. Dia mau men-share project yang sudah dikerjakan ya. Nah, itu bisa nanti di-share via Git ya. Nah, kalau kita lihat lagi di file yang sama di dalam project Laravel, ada file dengan nama .gitignore ya. Jadi gitignore ini nanti ini ada 13 ya. Defaultnya ada 13. Jadi ini tidak akan dikirimkan ke Git kalau misalnya kalian push ya. Kalau kalian push ini tidak akan ikut ya. /node module /public host, public storage ya, storage.key ya, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah .env yang line 6. Ya. Jadi settingan kita yang di .env tadi ini tidak akan di push ke Git. Kalau misalnya kalian mau share Git-nya secara publik ya. Oke. Kalau mau private ya boleh aja, nanti apa namanya, project kalian bisa kalian share ke teman satu kelompok misalnya. Ya boleh aja ini dihapus ya. Oke, tapi secara default ini di-ignore ya, atau tidak boleh di-share lah, diabaikan ya. Dalam artian kalau misalnya nanti kita push ke 13 ini beberapa file ya. Ini nggak cuma satu, ini lebih dari satu file ya. Pokoknya settingan yang ada di sini di gitignore tidak akan di-push atau di-upload ya, bahasanya di-upload
di project Git-nya, ya. Nah, ini yang perlu juga kalian ketahui, kenapa ada .env dan ada .env example. Oke. Nah, kita masuk ke migrations. Jadi, migrations ini salah satu fiturnya Laravel, ya. Nah, ini beberapa keterangan terkait dengan migrations, ya. Jadi, pertama, migrations ini salah satu fitur yang disediakan oleh Laravel untuk mengenerate table dengan cepat. Ya. Jadi nanti kita bisa membuat suatu table, membuat kolom-kolomnya, ya, dan juga membuat relasinya dengan menggunakan kode. Ya, beda halnya kalau kita nanti buat di apa namanya, di command prompt, ya, atau misalnya dari php-admin misalnya. Itu kan step-stepnya apa namanya, lumayan panjang, ya, atau ada suatu kerahasiaan di situ. Ya, kalau misalnya nanti di komputer Vita misalnya, Vita buat database di komputernya, ya, sudah buat tabel, mungkin ada 2 atau 3 tabel, ya kan. Nah, si Vita satu tim dengan Hishamuddin misalnya, satu kelompok misalnya. Ya, gimana dia mau men-share-nya? Ya, biasanya kan kita masuk ke database, kemudian kita bisa dumping kan. Dumping dalam bentuk apa namanya, .sql, atau dari php-admin diekspor bentuk SQL. Baru nanti Hishamuddin ngambil file SQL-nya dimasukkan lagi ke dalam database-nya, ya. Nah, step-nya lumayan panjang. Tapi kalau nanti pakai ini, cukup di-share aja satu file kodenya, ya. Jadi dari pembuatan tabel, dari apa namanya, pembuatan kolom, kemudian apa namanya, relasi antar tabel, itu juga nanti bisa langsung dieksekusi. Kemudian hanya dengan satu perintah PHP Artisan dapat membuat 1 sampai puluhan tabel, ya, karena dari sifatnya kita bisa pakai kode, langsung kita eksekusi dari Visual Studio Code gitu, ya. Nah, jadi kita bisa buat tabel itu dengan cepat, ya. Beda halnya kalau nanti pakai php-admin pun kita harus masuk create table, kemudian kita masukkan nama kolom-kolomnya, ya, kemudian panjangnya dan segala macam gitu, ya. Nah, nanti lebih cepat kalau kita menggunakan migration-nya Laravel. Ya, yang ketiga sangat berguna untuk project yang dibuat dengan tim. Jadi saya sudah contohkan atau saya sudah share tadi bahwasanya dari satu orang bisa men-share kode PHP-nya itu nanti ke teman yang lain, ya, dan teman yang lain nanti cukup mengenerate atau cukup dengan masukkan satu perintah maka akan terbentuk suatu atau beberapa tabel sesuai yang di-set di kodenya, ya, di database-nya. Oke, kemudian migrations juga disebut sebagai version control untuk database, ya. Mirip-mirip seperti Git. Jadi nanti apa namanya, langkah-langkah yang kita gunakan, yang kita lakukan di tabel kita, ya, itu nanti bisa terrecord, ya. Kalaupun nanti ada kesalahan, misal kita udah buat satu tabel nih, tabel mahasiswa misalnya, ya. Nah, ternyata kita mau menambahkan kolom yang baru, ya. Ditambahkanlah misalnya 2 atau 3 kolom, ya kan. Nah, setelah ditambahkan, ternyata tabel itu salah gitu, bukan bukan seperti itu. Jadi mau dibalikkan lagi dengan ke tabel yang lama. Nah, itu bisa kita lakukan nanti. Ya, jadi ada nanti beberapa perintah di migration yang memungkinkan kita untuk kembali ke versi yang sebelumnya, ya. Nah, jadi disebut juga dengan version control untuk database. Oke. Nggak jalan ini. Nah, ini ada beberapa langkah, ya. Ada 5 langkah. Yang pertama nanti, walaupun tadi saya sebutkan kita bisa membuat tabel, kemudian bisa membuat entitas, ya, atau misalnya kolom-kolom, ya. Tapi di step awal kita harus buat database-nya dulu, ya. Jadi di langkah awal buat dulu database-nya di MySQL atau dari php-admin. Makanya kemarin saya jelaskan
kita masih memerlukan yang namanya SAMPP ya. Jadi jangan di-uninstall SAMPP-nya gitu ya, saya bilang kemarin. Ya, jadi silakan kalian coba aktifkan lagi SAMPP-nya nanti buat database di MySQL atau MariaDB ya, sekarang namanya MariaDB. Ya, nanti itu langkah yang pertama. Kita buat dulu database-nya. Baru yang kedua kita lakukan pengaturan atau setting.env yang tadi yang ada di folder atau di project Laravel. Ya, terutama untuk host, nama database, dan password. Kalau kalian default kemarin ya, nggak ada melakukan pengaturan, apa namanya itu kemarin, control language ya, database control language, DCL, ya. Kan bisa aja ditambahkan user sama password ya. Nah, mungkin defaultnya tetap usernya root dan passwordnya kosong atau blank ya. Oke, kemudian yang ketiga nanti kita buat tabel di dalam database dengan menggunakan artisan. Dan tidak perintah PHP artisan ya untuk membuat tabel. Ya, beda halnya kalau pakai query SQL, kita pakai perintah apa? Create table gitu ya. Baru kita definisikan masing-masing kolomnya ya. Atau dari PHP admin tinggal diklik-klik ya, klik isi nama tabelnya, nama kolomnya, kemudian tipe datanya ya kan, dan settingan yang lain. Yang keempat kita buat kolom beserta tipe datanya di file berkas ya, di file berkas yang berada di folder migration ya. Nanti kita akan cek hari ini. Kalau kemarin kita main-mainnya di folder app HTTP ya, tapi nanti belajar di folder database ya, database migration. Kemudian eksekusi perintah dengan artisan ya. Oke. Sambil-sambilan ya, sembari saya share, kalian juga bisa buat sekalian ya. Oke, sebentar. Oke, step yang pertama kita buat database-nya dulu ya. Jadi di sini saya buat nama database-nya website Laravel ya, website underscore Laravel ya. Nah, silahkan kalian coba ya masing-masing untuk membuat database atau untuk membuat langkah yang pertama ini ya. Jadi kita buat dulu database awalnya ya. Karena kalau enggak nanti enggak bisa. Oke. Sudah? Ada yang sudah selesai? Atau ada yang udah lupa? Gimana cara buat database-nya?
Sudah? Ada yang sudah selesai membuat database-nya? Saya udah, Pak. Udah ya. Oke. Yang lain gimana? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Oke, kita lanjut ya. Udah, Pak. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, step yang kedua tadi kita lakukan pengaturan atau setting di bagian .env. Jadi silahkan kalian buka .env-nya ya. Kalau di situ defaultnya, kalau saya nggak salah Laravel ya. Coba kalian lihat di .env di project Laravel. Nah, itu defaultnya kalau lain di 14 Laravel ya. Kalian ganti ya, DB database-nya itu kalian ganti dengan website Laravel atau nama database yang tadi kalian udah setting di apa namanya di MariaDB ya, atau di phpMyAdmin. Ya, silahkan diganti nama database-nya di sini, DB database ya. Kalau di tempat saya line 14 ya, tapi kalau di sini materi line 13 ya. Oke. Sudah? Gary gimana, Ger? Bisa diikutin, Ger? Bisa, Pak. Saya, oke. Nah, coba dicari ya. .env itu di luar dia, di bagian bawah biasanya ya. Silahkan dicek dulu. Jangan salah pilih file ya, nanti jangan di .env example ya, tapi di .env. Oke. Next, kita pindah ya. Nah, ini langkah yang ketiga. Ini saya record ya. Sebentar saya play. Mana ya? Oke, kita masuk ke langkah ketiga atau tahapan ketiga dari proses migration. Pertama kita buat baru Laravel. Kemudian di step yang kedua kita setting environment dari ya, dan file dari kita setting ini nama database, name dan password dikosongkan. Dan tetap yang tahapan yang ketiga kita akan memproses dengan menggunakan saya perlu jelaskan folder database ya. Nah, ini ada folder namanya Pak, maaf Pak, suaranya hilang Pak. suaranya hilang ya, file ya. Oke. Ini udah jelas. Tadi suaranya ada? Tadi kecil sekali Pak. Kecil sekali ya. Oke, sebentar ya. Mana dia? Memang suaranya kecil ya. Oke, sebentar ya. Mana nih settingannya ya? Oke, saya back dulu. Sebentar.
Oke. Oke. Ini kedengaran? Kecil ya memang suaranya ya? Iya Pak, kecil Pak. Iya Pak, kecil kali Pak. Sekali ya. Oke. Saya mematikan suaranya juga. Enggak ini ya udah. Ya udah saya jelasin aja lah ya. Tetap yang tahapan yang ketiga kita akan memproses dengan menggunakan angkutan saya perlu jelaskan folder database. Ini ada folder namanya migration. Kalau kalian klik ada tiga file ya, folder atau bawaan dari Laravel, ada get user, ada get password get table, ada get file job table. Ya, jadi kalau misalnya saya buka salah satunya seperti table, karena kan ada beberapa kode di sini. Ada public function up, kemudian ada schema create user. Nah, ini akan menjadi nama tabel, ya, ini akan menjadi nama tabel. Kemudian function itu adalah suatu kelas dan suatu instance, ya, mana nanti ini akan membuat masing-masing metodenya membuat masing-masing kolom. Ini ada kolom lain, ada kolom name, ya, kolom email verified, password, dan timestamp. Ya, timestamp nanti akan membuat dua kolom. Ya. Oke, kita coba proses. Saya akan panggil di sini. Saya buka dulu. Ya. Ini belum ada table yang terbentuk, ya. Potong tabelnya. Kita akan proses dengan menggunakan angkutan. Oke, konteksnya. Nah, di sini saya akan proses, ya, secara default dulu menggunakan perintah php angkutan migrate, ya. Kalau misalnya kalian mau lihat keseluruhan kode dari angkutan, masukkan perintah php angkutan, ya. Semua perintah dari angkutan, ya, ada yang migrate, dan friend, install, request, ya. Nah, tapi nanti kita klik dulu ya yang create, ya. Ada ini, ya. Coba buat dulu ya. Nah, defaultnya adalah php angkutan migrate. Nah, kalian lihat di sini ada beberapa tabel yang terbentuk, ya. Ada create user table, kemudian ada create password table, kemudian create file job table, ya, sesuai dengan masing-masing dari nama ini, ya, membawa Laravel, ya. Nah, kalau kita kembali kemari, maka sudah terbentuk ada tiga tabel, ya, file job, migration, password, ya, migration. Tabel user, ya. Strukturnya terbentuk email, verified, sama dengan, ya, name, verified, password. Kemudian di sini ada satu token, akan membuat kolom dengan masing-masing sudah default dibuat panjang dan kolomnya, ya. Sudah ada varchar, ada timestamp, ada varchar, ya, dengan panjang
Kemudian di sini ada folder, ada tipe timestamp. Dia akan membuat dua kolom, ya, dan update story ya, dapat buat dapat update baru ya, dari story ya. Kalau sudah di satu, kita bisa masukkan satu data, kita buat satu tabel, ya, kata buat adanya create and update ini. Kalau sudah buat untuk data baru, data buat ya, story tanggal. Oke, tadi karena kecil ya, mungkin nggak kedengaran suaranya. Ya nih, kemarin saya rekaman videonya kurang bagus untuk soundnya ya. Jadi nanti kalian bisa lihat, mungkin saya balik ya beberapa second. Masalahnya di sini nggak ada, biasanya ada controllernya ya untuk mempercepat atau memperlambat. Tapi saya nggak temukan di sini. Oke. Oke, nah coba kita buat aja dulu yang tadi ya. Jadi kalau mungkin saya coba untuk share screen di tempat saya ya. Saya stop dulu ini. Ya, mana dia? Oke. Oke, kalau ini mungkin kelihatan ya. Sound saya matikan. Oke. Oke. Nah, tadi di sini saya mau menjelaskan bahwasanya kalian nanti bisa ke folder database ya. Setelah nanti kita lakukan settingan environment tadi, kalian bisa beralih ke folder database. Ya, di folder database nanti ada folder migration ya. Laravel sebenarnya sudah menyediakan ini 3 ya. Kalau saya ada 4 sih ya. Mungkin saya stop dulu ya. Kalau saya di sini ada 4. Ya. Yang 1, 2. Oke, sebentar ya. Ya, di sini ada 4, ada create user table, kemudian ada create password reset table, ada create file job table, dan yang terakhir create personal access token table. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini perintahnya, yang pertama ada create file ya, create user table. Ini ada beberapa kode ya. Nanti kita fokus saja di beberapa function ada di sini. Ada public function up, kemudian ada public function down, ya. Ini maksudnya apa? Kalau public function up, nanti di sini kita akan istilahnya untuk meng-create, ya. Untuk meng-create tabelnya, ya. Create users ini nama tabelnya. Jadi nanti kalau kita eksekusi perintah PHP artisan migrate, ya, ini istilahnya akan dieksekusi perintah ini, function ini, di mana yang bagian up tadi untuk create, untuk membangun ya, dan create users ini tadi untuk tabelnya, nama tabelnya nanti jadi users. Kemudian ini function, blueprint ini juga merupakan suatu kelas yang dibangun oleh Laravel ya. Kalau mau cek detailnya silahkan. Ya, di sini ada kode lengkapnya ya. Kemudian ini instansinya ya, $table. Nah,
Di sini kalau kalian lihat, nantinya perintah ini akan membuat kolom ya, akan membuat kolom. Jadi $table ya, ID, $table string name ya. Ini untuk tipe datanya string ya, ini string, ini timestamp, email verified add, ini nullable. Kalau namanya nullable nantinya dia boleh dikosongkan ya. Boleh dikosongkan. Kemudian string, password ya, remember token, kemudian timestamp. Oke. Nanti ini yang bawaan dari Laravel, nanti kita akan buat punya kita sendiri ya, atau misalnya tabel kita sendiri dengan kolom yang nanti kita akan definisikan. Oke. Nah, jadi tadi kalau saya kembali kemari, ya, localhost/phpMyAdmin ya. Oke. Nah, di sini masih kosong ya, belum ada tabel yang tercipta di sini ya. Jadi kita bisa eksekusi dengan perintah php artisan migrate ya. Nah, kalau keluar seperti ini hasilnya, ini berarti sukses ya. Nanti kalau misalnya error, keluar keterangan yang lain ya. Jadi di sini disebutkan migrating ya, memigrasikan gitu ya, memindahkan create user table ya, migrated berhasil nih. Eksekusinya 39,78 milisecond ya, memigrasikan tabel ini, create password dan seterusnya ya. Nah, kalau kita cek di phpMyAdmin ini sudah terbentuk tabelnya ya. Kalian bisa refresh dan coba dicek di phpMyAdmin masing-masing ya. Ini ada 5 tabel ya, 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 tabel. Nah, nantinya kalau kalian lihat tadi nih users ya. Users ada ID, ada name, ada email, email verified add ya, password, member token, created add, update add. Ini tadi yang 2 kolom ini tercipta dari satu kode yaitu timestamps ya. Nah, kalaupun nggak mau dibuat ya boleh-boleh aja ya, ini opsional ya. Tapi nanti kalau untuk Eloquent biasanya diperlukan ini timestamp. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian ini juga personal access token, ya ada ID, tokenable type ya dan seterusnya. Ya biasanya kalau mau secure untuk loginnya ada tokennya ya. Password reset, kalau misalnya lupa password ya, yang biasanya kalau kalian lupa password, terus mau remember password, bukan remember ya, apa namanya, forgot password ya, forgot password di suatu website misalnya, nanti kita akan dikirimkan di email suatu kode ya, suatu kode yang itu merupakan kode token nantinya untuk ngereset atau untuk apa namanya, untuk mengubah password kita supaya kita bisa login ya. Nah, migration ini nanti akan menyimpan history ya, saya bisa sebutkan history dari yang udah kita eksekusi ya. Coba lihat di sini, ini ada ID 1 2 3 4, kemudian ada keterangan ya, masing-masing dari nama ini 2014, 10, 12 dan seterusnya, user table ya, create password reset table dan seterusnya. Dan ada batch-nya ya. Ini batch 1, batch 1, batch 1, batch 1. Dalam artian tadi ini saya migrate, perintah ini saya migrate, dia mencetak atau membuat 4 tabel ini dalam satu batch ya. Kalau nanti misalnya kalian tambahkan satu tabel lagi di sini ya, satu file untuk membuat satu tabel dan kalian migrate, biasanya dia akan bertambah jadi 2 ya. Batch 2 jadinya. Nanti karena kita eksekusi secara langsung ya. Oke, kita coba nanti yang berikutnya.
Oke, tadi materinya mana? Nggak kelihatan. Oke, tadi ini sampai selesai. Migrate ya. Oke. Nah, yang ketiga kita, nah ini coba untuk apa namanya, kita buat ya satu model post ya. Ini udah pakai make model post. Kemudian ada argumen -m ya. -m itu maksudnya adalah migration. Nanti kalau mau cek di repository, di dokumentasi ya, dokumentasi Laravel, ada beberapa argumen di situ, ada -f untuk factory misalnya ya, -m untuk migration dan lain-lain ya. Saya juga kurang hafal untuk ininya ya. Jadi bisa dicek di dokumentasi Laravel. Oke. Jadi kita coba buat ya, ini untuk membuat tabel post nantinya. Ya. Jadi kita tes di sini PHP Artisan make model post ya. PHP Artisan, mungkin saya create dulu biar jelas. PHP Artisan make model post, ini namanya ya. Post ini namanya -m ya untuk migration. Nah, kalau kita enter, dia akan sebutkan model created successfully ya. Created migration dan seterusnya, create post table. Lihat di folder migration ada satu tambah file ya, namanya create post table. Ya. Create post table. Dan kalau kita kemari, ini sudah ada satu kode ya, kode default yang dibuat ya, ada public function up sama seperti yang tadi. Ya, ini gunanya untuk membuat ya, membangun. Kalau yang ini nanti untuk menghapus ya. Oke. Nah, public function up di sini ada create post ya. Dia akan buat tabel dengan nama posts ya. Kalian mungkin udah belajar database di semester 2 ya. Konvensional penamaan database itu sifatnya plural ya atau jamak. Ya, jadi kalau misalnya students gitu ya, nama tabelnya students, ada S-nya gitu ya. Kalau misalnya apalagi? Yang tadi ya post ya. Nah, makanya seringan nama tabel itu pakai bahasa Inggris ya. Kalau pakai bahasa Indonesia kan agak aneh gitu ya. Pluralnya gimana gitu ya. Jadi kalau tabel mahasiswa kan nggak mungkin ditambahin S gitu ya, mahasiswas gitu. Atau mahasiswa-mahasiswa jadi panjang deh ya. Nah, nanti silahkan lihat ya. Nah, ini penamaan aja ya. Tapi biasanya kalau secara konvensional gitu ya, secara konvensi disepakati di seluruh dunia ya, bahwasanya penulisan untuk nama tabel itu sifatnya adalah plural atau jamak. Oke. Oke. Nah, ini ada dua tabel, ada dua kolom yang akan terbentuk. Yang pertama adalah ID ya, yang kedua adalah timestamp. Oke. Itu default-nya ketika kita tadi mengeksekusi perintah PHP Artisan make model post -m. Jadi ada -m ya untuk migration. Di sini agak abu-abu ya, jadi kurang kelihatan kalau kalian lihat di layar. Ada -m-nya, jangan lupa ya. Nah, ini di materi ada. Oke. Nah, ini bisa kalian, saya besarin dulu, lengkapi ya. Silahkan kalian lengkapi sesuai yang di layar, yang tertera di layar. Ya. Nanti setelah selesai saya akan jelaskan ya. Silahkan dilengkapin dulu. Oke.
Dan tiba-tiba mati recordnya, ternyata drive C-nya udah habis. Kebanyakan record video ya. Oke. Nah, ini nanti kita buat tabel post ya. Nanti ini untuk konten, untuk blognya, untuk blog postnya. Jadi di sini ada beberapa kolom nantinya ya. Bentar saya ambil. Jadi yang pertama nanti ada kolom ID. Ini nanti increments, berarti nanti dia tambah-tambah 1 ya. Kalaupun nanti kita nggak ngisi kolom ID-nya, otomatis dia akan bertambah 1. Oke. Kemudian kolom yang kedua ada namanya author ID ya. Nah, apa maksudnya unsigned big integer ini? Nanti author ID itu nanti kita nggak isi ya. Di kolom ini kita tidak isi. Kenapa unsigned big integer? Karena nanti kita akan ambil author ID-nya dari kolom lain. Dalam hal ini kita akan ambil dari kolom tabel users ya. Tadi ada tabel post ya, nanti ada tabel users. Kita belum buat, tapi nanti akan kita buat ya. Jadi di sini ada foreign, ada foreign key di database ya kan. Foreign key atau biasa apa reference key ya. Jadi kolom ini nanti isinya akan merujuk ke tabel lain gitu ya. Jadi kalau misalnya penulis suatu konten mungkin nanti siapa nih? Misalnya penulis suatu berita namanya Bagus misalnya ya. Nah, kita nggak akan simpan nama Bagus di kolom post ini ya, tapi yang kita ambil adalah ID-nya. Ya, nanti ID-nya Bagus mungkin 10 ya, ID Nazifa mungkin 20. Nah, ID-nya yang akan disimpan di sini. Ya, ID ini diambil nanti dikorelasikan dengan tabel users ya. Nanti detailnya di tabel users. Ya, tadi Bagus, ID 10 Bagus, ID 20 Nazifa misalnya, ID 11 Alif misalnya, ID 12 Gihon misalnya ya. Nah, jadi makanya di sini kita tidak set tipe datanya ya unsigned big integer. Tapi kita ambil dari tabel users ya. Tabel users ya. Jadi author ID itu nanti isinya adalah ID dari tabel user. Ya, dan di sini ada perintah on delete restrict, jadi tidak bisa dihapus, nanti akan dicegah untuk dihapus ya, karena nanti ini kan kaitannya ke tabel yang lain. Oke, kemudian ada tabel string title, ini untuk judul beritanya nanti atau judul postingannya. Kemudian slug ini nanti biasanya untuk di URL, kalau misalnya kalian di URL-nya ya. Nah, judul beritanya bisa diambil jadi slug ya. Excerpt ini kutipan atau penggalan beritanya nantinya. Jadi kalau misalnya di file atau di halaman beranda, halaman indeks yang kemarin, itu kan ada 3 atau 4 berita ya kemarin ya. Nah, kan ada berita detailnya kalau kita klik. Nah, di berita 1, berita 2, berita 3 kan cuma penggalan berita. Nah, pakai excerpt ya. Kemudian ada text body. Nah, ini nanti untuk berita lengkapnya. Kemudian image, ini image nullable, berarti ada opsi kita boleh mengosongkannya ya. Null, jadi kolomnya diisi null. Null bukan 0 ya, tapi kosong, tidak berisi. Kemudian terakhir adalah timestamps. Ini tadi akan membuat 2 kolom ya, created at and update at. Oke. Jadi ini udah kita buat custom, ada 1 tabel ya. Oke. Nah, silahkan kalian eksekusi lagi perintah PHP artisan migrate. Ya. Oke, sebentar, kayaknya ini masih. Ya, silahkan eksekusi lagi step kelima. PHP artisan migrate, dan coba cek di ininya ya. Saya akan coba eksekusi PHP artisan migrate. Ya. Nah, kalau sudah sukses silahkan buka browsernya kembali. Ya, kalian coba refresh atau silahkan klik. Ini udah ada satu tabel namanya post ya.
Nah, post ini, oke sebentar, bentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, nah ini ada kesalahan. Kenapa cuman ada ID created and update add, berarti ini ID sama timestamp ya. Berarti tadi saya lupa untuk simpan ya. Ini harusnya disimpan dulu atau save all ya. Oke. Nothing to migrate. Coba kita lihat. Nah, jadinya hilang dia ya. Coba lihat di bagian migration. Nah, ini tadi yang kedua ya, ada create post table ya. Jadinya yang tadi nggak jalan ya. Nah, ini sekalian juga untuk kalian ya. Oke. Ya, ini ada batch-nya, ini batch 1, ini ada batch 2 ya. Oke. Nah, mungkin saya buka dokumentasi Laravel dulu. Laravel documentation. Ya. Ini agak mengganggu juga ini zoom-nya. Oke. Nah, silakan cari migration. Ya. Nah, nanti rajin-rajin baca dokumentasinya ya di dokumentasi Laravel ini. Ya, saya cuma mau menampakkan ada beberapa. Nah, ini coba lihat ada PHP Artisan Migrate Rollback ya. Kita akan eksekusi ini perintahnya, Migrate Rollback. Jadi saya akan buat PHP Artisan Migrate Rollback. Oke. Nah, kalau mau cek di sini ya, di website Laravelnya yang terakhir kita publish tadi ya, yang kita terakhir migrate tadi nggak hilang ya, yang tadi tabel post ya. Kalau kalian buka di tabel migrations, batch yang tadi, yang batch kedua hilang ya. Kita kembali ke batch yang sebelumnya, batch 1. Oke. Nah, ini saya bukan setting ya, memang tadi ada kesalahan ya, saya lupa untuk nyimpan ini. Oke. Nah, itu salah satunya fungsi dari rollback. Ya. Ini tadi sudah saya simpan, saya coba untuk migrate kembali. PHP Artisan Migrate. Nah, kalau tadi defaultnya kan cuma ada ID dengan timestamps ya. Ini tadi udah kita tambahkan kolom-kolomnya, seharusnya di sini sudah lengkap ya. Nah, sudah ada tabel post lagi di sini ya. Kalau lihat migration ada batch kedua di sini ya. Dan di tabel post di sini ini udah lengkap ya, ada ID, ada author ID, ada title, ada slug, excerpt, body, image, created add, dan update add. Ya. Jadi yang tadi sudah terbentuk. Oke, ini untuk primary key ya, ini sifatnya index ya. Ini sifatnya unik tadi. Untuk
Slack ya. Jadi untuk Slack ini nggak boleh sama nanti ya. Misalnya kalau nanti untuk berita, bentar ya. Nanti kan Slack kan di bagian URL ya. Misalnya berita olahraga atau berita sepak bola. Misalnya kayak gitu ya. Ini nggak boleh ada dua kata yang sama di kolom ini, di kolom Slack ini. Jadi harus unik ya. Jadi kalau misalnya nanti berita sepak bola apa gitu ya, misalnya Liga Inggris ya. Nanti yang kedua kalau masih Liga Inggris ya nanti dia berubah yang lain gitu. Jangan istilahnya nggak boleh sama lah isi kontennya itu di kolom Slack ya. Oke. Apalagi kalau kalian mau lihat di sini ada relation view ya, di relation view kita bisa lihat ini ada restrict di bagian post author ya. Nah, database ini kaitannya ke users ya, tabel users. Walaupun tabel users tabel users sudah kita buat ya. Ini kan tabel usernya yang tadi yang default dari Laravel ya. Ingat ya, tadi yang pertama kali kita eksekusi adalah default dari migration-nya Laravel itu untuk buat tabel users ya. Oke. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini udah berhasil. Kalau dilihat sama seperti yang saya sudah tampilkan tadi di web ya. Oke. Nah, ini beberapa penjelasan terkait sintaks yang tadi kita buat ya di apa namanya di migration. Terutama tadi untuk membuat tabel post ya. Yang pertama increments ID, membuat kolom ID untuk post yang nilainya akan bertambah-tambah 1 jika ada inputan baru ya. Kemudian tabel unsigned big integer author ID dan ini ada 2 baris kode ya. Intinya dua baris kode ini adalah membuat kolom author ID yang nanti isinya itu nanti berkorelasi dengan ID yang ada di tabel user ya, ID yang ada di tabel users. Kemudian ada table string title untuk membuat kolom title untuk judul post ya. Kemudian ada string Slack unique membuat kolom Slack untuk alamat setiap post nanti lebih mudah dikenalin. Ini kaitannya ke SEO ya, search engine optimization. Biasanya juga kalau kalian lihat di WordPress yang bagi-bagi yang sering main-main WordPress itu ada di pengaturan ya opsi kita mau setting URL halaman postingan nanti jadi seperti apa gitu ya. Apakah nanti Slack-nya pakai suatu kata ya, yang tadi biasanya saya buat pakai dash, berita dash, olahraga dash apa gitu ya. Ada juga yang berdasarkan angka gitu ya. Misalnya konten ini gitu ya, konten 1, konten 2 dan seterusnya. Ada juga yang nanti berdasarkan pakai tanggal sama bulan ya. Macam-macam bentuknya ya, tapi biasanya kalau mau lebih gampang untuk di-searching sama mesin pencari, Slack-nya biasanya pakai kata ya. Makanya judul itu diambil dijadikan jadi Slack. Kemudian ada table text excerpt, nanti ini untuk membuat kolom excerpt untuk kutipan, bisa untuk quotation, tapi nanti di sini lebih tepatnya ke ini ya, penggalan berita atau penggalan postingan nantinya. Oke. Kemudian text body untuk isi post konten atau nanti detail dari beritanya. Ya, kalau satu postingan berita, nanti detailnya kan ada ya. Nah, itu nanti di body ini ya. Kemudian string email, image, no label, membuat kolom image yang berisi URL dari gambar. Ya, kita nggak menyimpan gambar dalam bentuk kode di database ya, tapi kita hanya menyimpan alamat gambarnya ya. Bisa nggak gambar disimpan ke database? Bisa ya, ada namanya tipe data blob kalau saya nggak salah ya. Jadi gambar itu dipecah menjadi kode-kode simpan database. Tapi itu nggak efisien karena bakalan memberatkan database ya. Jadi teknik yang paling umum digunakan orang adalah gambarnya itu, image-nya itu disimpan di suatu folder,
dan lokasi gambar yang beserta foldernya itu dimuat di database ya, atau disimpan di database. Jadi database hanya menyimpan lokasi dari gambarnya gitu ya, bukan gambarnya yang disimpan di database ya. Walaupun bisa ya, ada tipe data yang digunakan untuk menyimpan gambar di dalam database. Oke. Kemudian timestamps tadi saya sudah jelaskan, ini akan membuat 2 kolom, created at and update at ya, biasanya untuk history kapan konten itu dibuat dan kapan nanti kontennya itu diperbaharui ya. Jadi kalau terkait dengan migrations ya ini lebih ke DDL ya, data definition language. Ya, yang pernah kita belajarin di semester 1, ada DDL, ada DML, ada DCL gitu ya. Nah, nanti kalau terkait dengan ini, terkait dengan migration, lebih ke data definition language atau DDL. Karena sifatnya baru membangun tabel ya. Oke. Nah, seperti biasa ada latihan ya. Ini masih ada kaitannya nantinya dengan materi kita ya. Jadi users udah ada, post udah ada. Nah, ini coba kalian buat satu tabel baru dengan nama comments. Nanti ini untuk komentar ya. Untuk komentar. Bisa di apa namanya dengan beberapa kolom sebagai berikut. Ini kolom-kolomnya jadi ada ID, ada post ID ya. Nanti post ID ini berelasi ke ID dari tabel post ya. Jadi nanti ada tabel post kan tadi ada ID-nya kan ya. Misalnya berita 1 ya, ID 1 ada berita, judul berita 1. Nah, nanti kalau misalnya orang ngirim komentar ya, nanti kan berkorelasi ya post ID-nya dengan ID yang ada di postingan itu gitu ya. Saya nggak buatkan gambar korelasi tabelnya ya, nanti coba ke depannya saya buatkan ya. Kemudian body untuk isi dari ininya, isi dari kontennya ya, dan timestamp. Nah, coba kalian buat dulu ini. Kalau tadi ada masih ingat perintahnya yang untuk membuat ini ya. Terus saya balik lagi kemari. Sebelumnya, step 3 aja langsung ya, lompat ke step 3. PHP Artisan Make Model ya. Jadi nanti kalian buat sini PHP Artisan Make Model, apa namanya? Tadi komen misalnya ya. Ini buat -m ya. Itu langkah awalnya ya. Kemudian yang berikutnya silahkan kalian lanjutkan. Oke. Di mana tadi? Ada banyak penelitian yang saya buat ya. Nah, silakan ya. Buat dulu file migration-nya untuk membuat tabelnya ya. Tadi tabelnya namanya comments. Jadi step awalnya silakan buat perintah ini. Dan nanti silakan buat kolom-kolomnya ya. Ada ID, ada post ID. Sama seperti tabel post tadi ya. Hanya saja ini lebih sedikit malah ya. Oke. Masing-masing silakan dikerjakan dulu.
Sudah? Sudah bisa? Bagus sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Oke, kalau sudah bisa, ini ada lanjutannya ya. Jadi ini udah selesai kalian buat, berarti ada satu tabel comments nantinya ya. Ada tabel comments. Nah, ini nanti mungkin saya kasih tugas saja ke kalian ini ya. Oke. Nah, nanti gini. Kalau misalnya tabelnya udah terbentuk, tadi tabel komen ya. Nah, coba dihapus ya, di drop tabel komennya. Di PHP admin bisa kalian hapus tabelnya ya, tabel komennya dihapus. Kemudian dengan menggunakan artisan, coba kembalikan kembali tabel yang sudah terhapus tersebut ya. Nah, biasanya nanti ada istilah refresh atau rollback ya. Kayak tadi saya demokan terkait dengan rollback ya. Oke. Ini saya jadikan tugas mandiri aja, nggak usah dikumpul ya, tapi dibelajarin. Nanti bakalan saya masukkan sebagai apa namanya di ujian ya, di ujian. Oke. Nanti materinya saya share ke kalian. Kemudian, nah ini lanjutannya lagi ya. Ulangi langkah pertama, coba kalian buat tabel baru, namanya tabel products ya, tabel products. Kemudian sampai tabel ini muncul nanti di PHP admin. Nah, setelah tabel produk terbentuk, terserah ya nama nanti buat kolomnya apa di produk ya. Mau pakai defaultnya juga boleh ya, ID sama timestamp mungkin. Nah, setelah nanti tabel produk terbentuk dengan menggunakan perintah artisan, kembalikan ke 3 tabel default. Jadi kita akan kembali ke tabel awal yang pertama ya, yang ada berapa tabel itu tadi 4 ya, kalau salah ya. Pokoknya tabel post sama tabel apa tadi? Tabel post sama tabel ini, komen dan tabel produk ini nggak ada lagi ya. Jadi kita balik ke tabel default. Users, password reset, file job, satu lagi migration ya. Jadi ada 4 kalau nggak salah. 4 atau 5 saya lupa tadi. Kayaknya 5 ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadi udah berhasil buat tabel komen ya, dihapus. Hapus tabel komennya. Coba kembalikan lagi. Pakai refresh atau pakai rollback. Ya, kemudian buat tabel baru namanya produk ya. Nah, kemudian coba kembali pakai PHP artisan, coba kembali ke tabel default ya. Jadi nanti kalian eksekusi perintah PHP artisan, migrate dan seterusnya ya. Nanti di PHP admin yang muncul balik lagi dia ke awal ya, ke default tadi, users, password reset, file job, migration, ada satu lagi kalau salah tadi token ya. Nah, oke. Ini nggak dikumpul ya, tapi nanti akan saya masukkan ke ujian ya. Jadi kalau nanti ujian keluar soalnya bisa kalian jawab ya. Dan yang terakhir coba dipraktekkan ya. Coba pelajarin, lihat dokumentasi dari Laravel, terutama di migration, dan dipraktekkan ya. Nanti buat satu tabel, kemudian di rollback. Apa itu rollback? Apa itu rollback step? Nanti stepnya ada sama dengannya ya. Sama dengan 1, atau sama dengan 2. Ingat tadi kaitannya ini ke batch ya. Batch-nya batch berapa ya. Kemudian ada reset, kemudian ada refresh, dan refresh dash step. Ya, refresh juga ada step-nya ya. Nah, ini kalian pelajarin untuk migration. Ya, mungkin kalau nanti di project nggak sering kita apa namanya kita akses ya. Tapi ini kan sebagai pengetahuan. Dan mungkin migration ini juga sebenarnya nggak mutlak ya. Bisa aja kita buat tabelnya langsung dari PHP admin atau dari MariaDB ya. Tapi kan sekarang kita kondisinya lagi mempelajari Laravel. Ini salah satu fitur yang katanya bisa memudahkan developer atau pengembang suatu aplikasi web. Ya, jadi kita belajar fitur-fitur yang dibuat oleh si Laravel. Oke, saya rasa demikian aja tuh hari ini. Kalau ada yang
mau bertanya silahkan, atau ada yang kurang jelas silahkan. Sejauh ini ya, boleh ditanyakan. Ada? Pak, izin naik, Pak. Ya, silakan. Tapi ini, Pak, saya nggak naik tentang perkuliahan, Pak. Saya Mm-mm. semalam, Pak, yang masuk malam itu, Pak, kelas ganti, saya ternyata lupa absen, Pak. Oh gitu. Oh, nggak apa-apa, nanti catat aja ya, ininya ya, NIM kamu nanti ya. Ya, Nanti baik, Pak. ya kirim aja nanti NIM-nya ke saya ya. Yang lupa absen atau kemarin yang mungkin sama kondisinya kayak saya, mati lampu ya, mati listrik, nggak bisa absen, ya silakan nanti kirim aja NIM-nya biar saya tik manual aja dari e-learning. Oke, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Ada lagi? Pak, saya Pak. Ya, silakan. Pak, kan yang waktu kuliah mati lampu itu kan Pak, jaringan agak susah Pak. Jadi Pak, saya susah memahami materi Bapak Pak. Untuk recordnya kan, saya lihat kemarin tuh Bapak merecord Pak. Itu kapan ya Pak bisa diinin Pak? Oh iya iya iya. Tadi udah ditanya juga sama Edward ya. Nanti setelah ini saya coba upload ya. Atau karena ini saya sambung lagi nih ke kom C ya. Mungkin nanti saya upload kira-kira jam 6 lah ya. Nanti ditunggu aja ya. Hari ini saya upload nanti materinya ya. Sekalian sama yang ini Pak. Iya, sekian sama yang ini. Oke. Maksimalnya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi Pak pas buat file model postnya itu nggak muncul-muncul, Pak. Nggak muncul-muncul. Iya, tapi tadi katanya udah sukses kan. Nggak keluar-keluar filenya, Pak. Nggak muncul gitu. Coba, boleh share. Bentar, Pak. Oke. Model already exist. Udah ada katanya. Iya, Pak, tapi nggak muncul, Pak. Coba dibesarin. Di geser ya. Oke. Tadi ada dihapus nggak? Atau tadi udah ada tapi dihapus nggak? Ada, Pak. Nggak. Karena biasanya dia kalau coba yang lain gimana? Coba tadi buat komen coba. PHP Artisan Mac. Model spasi komen. Ya, bolehlah. Dash M. Spasi dash M. Coba enter. Itu sukses. Ya kan? Tadi mungkin itu udah kamu buat, terus kamu hapus. Jadinya di model itu udah terbentuk. Gimana caranya? Caranya adalah kamu lihat di folder models. Folder models yang di atas. Coba ke atas lagi, atas lagi. Atas lagi ada folder di bawah HTTP, di bawah HTTP. Nah, itu dia. Dihapus aja postnya. Coba dihapus postnya. Dia sekalian tuh, sekalian buat model, sekalian untuk migration gitu. Coba dieksekusi lagi yang post tadi. Yang PHP Artisan Mac model post. Mac model post DSN. Enter. Nah, akseskan ya? Ada kan? Iya, Pak. Oke. Ya, memang dia sekalian jadinya ya, ke model dia iya, ke migration juga iya. Oke. Pak. Ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin sekian aja untuk kuliah kita pada sore hari ini ya. Sampai jumpa setelah mid semester. Nanti untuk rekamannya, insya Allah hari ini saya upload ya. Mudah-mudahan nggak mati listrik lagi. Oke, demikian aja untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak.